dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dembu, Sumatera Selatan. Inilah berita Pagar Alam Pos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mbak Dwi di Pagar Alam Pos Channel. Bertempat di rumah dinas Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni SH menerima audiensi perwakilan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ini tayangannya. Wako terima audiensi Kementan RI, saling membahu membangun Pagar Alam Sentra Pertanian. Bertempat di rumah dinas Wali Kota Pagar Alam, Alfian Maskoni SH menerima audiensi perwakilan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Audiensi bersama perwakilan Kementan RI ini turut pula dihadiri Dirjen Perkebunan Pusat Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Gunsono Mekson, beserta calon petani dan calon lokasi terkait kopi organik di Dusun Talang Kromo. Dalam audiensi ini pula diadakan rapat koordinasi masyarakat, agribisnis, dan agroindustri Indonesia cabang Pagar Alam dengan agenda menumbuhkan semangat petani untuk sejahtera bersama dan saling bahu-membahu membangun Pagar Alam menjadi sentra pertanian. Edu, Pagar Alam Pos Channel. Peringatan HUT Partai Golkar ke-56 yang digelar DPD 2 Partai Golkar Pagar Alam berjalan sukses dan lancar. Ini tayangannya. Peringatan HUT Partai Golkar ke-56 sukses. Hari ulang tahun Partai Golkar ke-56 yang digelar DPD 2 Partai Golkar Pagar Alam berjalan sukses dan lancar. Dalam kesempatan ini DPD 2 Partai Golkar Pagar Alam menggelar beragam kegiatan. Tema HUT Partai Golkar tahun ini adalah kesehatan pulih, ekonomi bangkit, pilkada menang, ujar Ketua DPD 2 Partai Golkar Pagar Alam FC SE didampingi Sekretaris Gafurhan AMD. Dijelaskan FC, HUT Golkar ke-56 diharapkan dijadikan sebagai momentum untuk bangkit dari pandemi COVID-19 secara kesehatan dan ekonomi. Maka Golkar mengkampanyekan gerakan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Bersama dengan itu, FC melanjutkan pihaknya berusaha mendekatkan program kerja partai dengan masyarakat. Golkar selalu peduli dan dekat dengan masyarakat. Adapun rangkaian kegiatan DPD 2 Partai Golkar Pagar Alam diantaranya tasyakuran dengan memotong tumpeng pada Rabu, mengikuti puncak peringatan HUT Partai Golkar secara virtual pada Sabtu. Kemarin Minggu menggelar tabur bunga di Makam Pahlawan, dilanjutkan dengan bakti sosial di Rumah Hijrah di Dusun Tanjung Cermin dan Rumah Berbagi di Dusun Tanjung Aro. Kegiatan ini diikuti seluruh pengurus Partai Golkar Pagar Alam. Mudah-mudahan baksos ini dapat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Demikian FC Edo, Pagar Alam Pos Channel. Pemerintah menetapkan 28 Oktober hingga 1 November sebagai libur panjang. Hal ini menguntungkan bagi sektor pariwisata di Pagar Alam. Ini tayangannya. Si Malakama libur panjang, pemerintah menetapkan 28 Oktober hingga 1 November sebagai libur panjang. Hal ini menguntungkan bagi sektor pariwisata di Kota Pagar Alam, tapi sekaligus ancaman karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Ini ibarat si Malakama, kata Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni SH. Sebab diakui Alfian, tidak mungkin menghalangi orang pergi berlibur karena mengurangi pemasukan bagi pengelola wisata. Sementara di sisi lain, Pemkot sedang mengkampanyekan untuk tidak menggelar keramaian karena dikhawatirkan memicu penularan COVID-19. Tapi kata Pak Jokowi, kesehatan dan ekonomi sama-sama penting. Maka Alfian menambahkan satu-satunya cara supaya ekonomi dan kesehatan tetap berjalan adalah dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tidak berinteraksi secara fisik seperti jabat tangan. Dengan cara ini masyarakat tak tertular dari COVID-19. Sementara di sisi lain mereka bisa beraktivitas seperti biasa. Berwisata misalnya harus diimbangi supaya ekonomi dan kesehatan tetap berjalan. Alfian juga mengingatkan kepada pelaku wisata untuk tetap berhati-hati dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebab katanya tidak menutup kemungkinan muncul klaster baru, yaitu dari objek wisata yang ramai ketika libur panjang. Libur dan objek wisata memang dua hal yang berdekatan ibarat perangko. Dua hal ini lengket sebab
libur panjang merupakan momen bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu berkunjung ke sejumlah objek wisata. Tak heran, ketika libur panjang, objek wisata di Kota Pagar Alam bakal ramai. Namun di tengah pandemi seperti sekarang, keramaian adalah sesuatu yang dianggap menjadi sarana penularan COVID-19. Edu, Pagar Alam Post Channel. Bisa sambut Kapolsek Pagar Alam Utara, AKP Heri Widodo SH berjalan penuh hikmat. Di kesempatan ini, Heri Widodo menerima penghargaan Bintang Bayangkara Nararaya tahun 2020. Ini tayangannya. Rolling jabatan di tubuh Polri merupakan hal biasa. Ditugaskan dimanapun ataupun kapanpun harus siap, ujar AKP Heri Widodo SH. Banyak kenangan dan prestasi yang telah dibuat selama bertugas di Mapolres Pagar Alam. Sosok perwira AKP senior di kalangannya ini dikenal memang tak segan memberikan tindakan tegas terhadap pelaku kriminal di wilayah hukum Polsek Pagar Alam Utara. Sisi lain, humanisnya sangat dekat di tengah masyarakat, jaga kekondusipan melalui giat sambang jajarannya Babin Kantipmas sebagai garda terdepan di tengah pandemi COVID-19. Penghargaan Bintang Bayangkara Nararaya tahun 2020 pun diterimanya atas dedikasi kinerjanya sebagai anggota Polri, atas jasa dan keberaniannya dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo belum lama ini. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama kepada rekan-rekan Polri di Polres Pagar Alam, ujar AKP Heri Widodo SH yang diamanati jabatan baru Kapolsek Pendopo. Polres Empalawang juga pihak terkait unsur tripikal, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Kecamatan Pagar Alam Utara, serta rekan-rekan media yang turut telah menyebarluaskan informasi terkait kinerja Polri. Pada kesempatan belum lama ini, sebagai bentuk memperkuat jalinan silaturahmi, digelar pertemuan jamuan dengan pihak kecamatan dan kelurahan, serta syukuran atas dukungan kerjasama selama bertugas di Mapolres Pagar Alam, ditandai dengan penyembelihan kambing. Edu, Pagar Alam Post Channel. Cuaca buruk disertai angin kencang menyebabkan satu batang pohon berada di wilayah Perumnas Gupi tumbang dan menutupi badan jalan. Ini tayangannya. Akses Gupi Bangun Rejo lumpuh, pohon tumbang tutupi badan jalan. Cuaca buruk disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Kecamatan Pagar Alam Utara Minggu sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebab satu batang pohon berada di wilayah Perumnas Gupi, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara tumbang dan menutupi badan jalan. Akibat pohon tumbang yang menutupi badan jalan itu, akses lalu lintas kendaraan dari Perumnas Gupi menuju Bangun Rejo lumpuh. Bahkan tidak sedikit pengendara kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4, terpaksa harus memutar arah. Warga di sekitar lokasi pun berusaha untuk menyingkirkan batang pohon tumbang dengan menggunakan alat seadanya, agar arus lalu lintas di sekitar lokasi bisa kembali dapat dilintasi pengendara. Menurut Broni, selain melakukan pemaksaan menggunakan parang, pihaknya juga meminta bantuan kepada sopir truk melintas untuk menarik batang pohon yang tumbang sehingga badan jalan bisa kembali dibuka. Sementara Sekretaris BPBD Kota Pagar Alam, Herdensi, mengatakan pihaknya juga mendapatkan laporan perihal pohon tumbang. Biasanya, jika ada laporan demikian langsung ditindaklanjuti oleh tim di pos damkar di Terminal Nendagung. Yang jelas kita imbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap angin kencang di situasi cuaca penghujan akhir-akhir ini, terutama di pinggir jalan yang memang rawan terjadi robohnya pohon. Alhamdulillah, pohon yang tumbang sudah dibersihkan secara bergotong royong dan lalu lintas di lokasi sudah kembali normal. Edu, Pagar Alam Post Channel. Perum LPPNPI Unit Pagar Alam menyerahkan bantuan berupa alat baca tulis Al-Quran kepada Yayasan Pendidikan TPA Masjid Al-Falah, Dusun Tanjung Menang. Ini tayangannya. Bantu alat tulis Al-Quran, Bina Lingkungan Perum LPPNPI Unit Pagar Alam. Unit Pagar Alam menyerahkan bantuan berupa alat tulis baca Al-Quran kepada Yayasan Pendidikan TPA Masjid Al-Falah, Dusun Tanjung Menang, Kecamatan Dempo Selatan. Hal ini merupakan realisasi program Bina Lingkungan. Bantuan diserahkan langsung oleh Kepala Unit Perum LPPNPI Pagar Alam Rido Robinian dan diterima Kepala Yayasan TPA Masjid Al-Falah Rafi. Turut menyaksikan sejumlah tokoh masyarakat setempat. Kita bantu meja baca tulis Al-Quran, papan tulis
dan pendukung pendidikan lainnya, ujar Rido. Rido menjelaskan pemerintah secara khusus telah mengatur tentang kebijakan program kemitraan dan binaan lingkungan BUMN tertuang dalam surat keputusan Menteri BUMN nomor per garing 09 garing MBU garing 07 garing 2015. Inilah lanjut Rido yang menjadi dasar bagi pihaknya untuk memberikan bantuan untuk TPA Masjid Al-Falah Dusun Tanjung Benang. Kita berpartisipasi dan peduli dengan pendidikan Al-Quran, tambahnya. Edo, Pagar Alam Post Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pagar Alam Post Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.